Jadi dulu itu waktu open casting kebetulan saya terpilih jadi aktor dan kebetulan lawan main saya itu mantan saya di pementasan di Surabaya yang paling berkesan. Jadi ceritanya itu panjang sekali ya. Jadi ada problem, ada aktor yang tiba-tiba gak bisa pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kisah di Balik Sastra. Pada episode kali ini kami mempunyai tema yang luar biasa, yakni sastra pertunjukan. Tema yang luar biasa tentunya bersamaan dengan pemateri yang luar biasa. Mari kita sambut Mas Vicky. Selamat sore Mas. Sore. Silakan Mas. Ya. Oke, selamat sore Mas Vicky. Sore Mas. Perlu teman-teman ketahui, Mas Vicky adalah salah satu mahasiswa PBSI Unisma yang telah cukup lama berkecimpung di dunia sastra pertunjukan. Mungkin boleh diceritakan ke teman-teman Mas bagaimana kisah awal Mas Vicky masuk ke dunia sastra pertunjukan hingga saat ini. Oke, jadi langsung ini saya ikut di dunia sastra pertunjukan ini lebihnya ke teater ya. Oke, Teater ya. Ya, Ini teater kan? Teater bener Mas. Oke. Dulu saya ikut teater mulai dari 2015. Jadi ketika SMP waktu itu ada teater yang namanya Teater Embun. Oke, dari SMP Mas ya. Ya, kemudian masuk ke SMA, saya ikut teater Awan. Teater Awan. Oh, beda nih Embun sama Awan. Nah, kalau di Embun itu tingkatan SMP. Oke. Itu mulai saya mencari apa sih teater kok asiknya itu kok latihan ke aneh-aneh. Apalagi kan kalau waktu SMP dulu itu kan pas ada hari peringatan Hari Pahlawan. Iya, benar. Kan ada latihan. Nah, Pertunjukan-pertunjukan gitu ya. ini asing nih. Nah, akhirnya ikut di situ, tertarik. Soalnya waktu itu saya mengikuti beberapa ekstra waktu SMP kan. Oke. Jadi beberapa ekstra sehingga saya kliknya di teater, Mas. Oke, berarti langsung merujuk ke teater ya pas Ya. di ekstra itu tadi ya. Iya, benar sekali. Oke, tadi kan dari tingkat SMP sampai SMA Mas. Ya. Nah, gimana ceritanya Masnya kok bisa langsung sampai kuliah ini gimana? Tentunya pengalaman dari SMA itu sudah pernah membantu di sini. Oke. Jadi membantu teman-teman dari teater kampus. Waktu itu saya di SMA sering saya membantu di teater di kampus. Di Unisma juga? Ya, di Unisma. Jadi dari dulu saya Mas. Oke. Bantu. Kemudian masuk di sini sehingga tertarik. Dulu kan pernah ikut lomba segala macam, lomba-lomba. Kok semakin penasaran apa sih teater itu, apa sih yang ada di dalam teater kalau di tingkat kampus seperti apa, sehingga masuk di sini. Kayaknya teater itu gak hanya tentang soal drama segala macam, bisa main ke mana-mana, entah ke Jogja, ke Solo, kemudian bahkan kemana-mana. Itu yang membuat tertarik saya pertama kali ikut teater. Oke. Berarti dari SMP, SMA sampai kuliah ini kebanyakan berkecimpung di dunia teater gitu ya. Pure Sastranya di teater di gitu. teater. Soalnya kan gini, kebetulan saya suka sastra secara materi perkuliahan. Nah, teater kan juga mempelajari entah dalam kalau bedah naskah kan ada mempelajari soal apa sih naskah A misalkan di bedah kan ada tuntutannya. Oke. Sehingga ada kaitannya di situ Benar. antara dari perkuliahan dan teater. Oke, benar. Sehingga masih dominan gitu. Ya, pokoknya di situ. Oke, mungkin dari sekian banyak kampus yang mempunyai jurusan sastra, Ya. kenapa harus Unisma yang menjadi pilihan Masnya? Pertama, saya dari lagi-lagi dari dulu saya sudah pernah membantu di sini, kemudian dinamikanya orang-orang yang teater di sini tuh enak, enjoy. Terus mereka selalu memberikan wawasan tentang teater segala macam, sehingga ketertarikan itu dari kuliah sudah ada. Bahwasanya bahkan dari maba pun aku ikut teater. Udah ada niatan gitu ya ikut teater? Udah selesai. Sempat mau ikut UKM lain tapi enggak, ini bukan passion saya.
passion saya ya dari teater itu aja. Misalkan kalau ikut UKM lain atau ikut yang lain, nanti akan ada perubahan-perubahan lagi, sehingga selama 2015 sampai 2020 sayang sekali kalau nggak diteruskan. Udah punya bekal ya. Nah, gitu. Oke Mas Vicky, mungkin bisa cerita ke teman-teman apa sih peran yang paling disukai dalam dunia teater? Mungkin ada aktor ya, ada tukang panggung dan lain-lain. Itu apa yang paling Mas Vicky minati di bidang teater ini? Kalau modal dasar dari ikut teater itu pertama aktor. Oke, jadi pengalaman saya itu yang tertarik di SMA. Jadi dulu itu saya jadi aktor sama mantan saya. Oke, sama mantan. Iya. Oke, berarti ada asmaranya di teater ini ya. Kesulitannya di situ. Kesulitannya. Sehingga menjadi sesuatu yang semua kalau kita mendalami peran gak ada kaitannya dengan personal. Entah hubungan yang lain, permasalahan yang lain itu nggak ada. Jadi dulu itu waktu open casting kebetulan saya terpilih jadi aktor dan kebetulan lawan main saya itu mantan saya. Sulit kan? Sulit, bener. Apalagi sulit. waktu itu asing sekali, tak pernah kontekan. Nah, sehingga dijadikan aktor dan aktris waktu itu. Nah itu sehingga cerita yang saya tertarik sampai saat ini. Menjadi sebuah tantangan gitu ya? Ya, jadi 3 bulan saya harus dipaksa komunikasi terus selama 3 bulan dan sebelum tidak ada komunikasi. Oke, berarti pure di sana cuma profesionalisme bekerja gitu ya? Ya. Oke. Tapi sehingga dari situ, dari pas waktu pementasan selesai, lomba selesai, akhirnya tak asing lagi. Akhirnya nggak asing lagi, balikan dong? Enggak. Itu kalau dari SMA. Kalau di kuliah kan semakin mengerucut. Iya benar. Jadi pertama ya tetap modal seorang di teater itu menurut saya itu aktor. Pertama harus bisa mendalami peran waktu pementasan. Kalau ditanya terkait fokusnya terkait apa, saya lebih ke artistik untuk saat ini. Artis itu gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau artistik itu hubungannya dengan tata panggung, dengan musik, dengan lighting, dengan make up, kemudian set, segala macam. Nah, karena saya sudah pernah mencoba jadi aktor, mungkin kayaknya saya harus mencoba jadi tata panggung deh, artistik. Sehingga dari situ ketertarikannya itu malah semakin nambah, sehingga bahwa teater itu gak hanya soal tentang drama kayak di mempunyai peran, nggak sekedar itu ya, nggak sekedar yang dilihat orang-orang. Ya, dari itu, wah ini serunya di sini. Sehingga sampai saat ini saya masih bergerak di bidang artistik. Oke. Berarti ketika Mas Vicky punya peran di belakang panggung, itu harus ada tenaga yang harus dikorbankan untuk menjalankan suatu acara gitu ya? Pastinya ada. Seperti gini, ketika di dalam sebuah pertunjukan, mereka sudah siap-siap, entah aktor, entah apa. Mereka kan sudah sampai 3 bulan. Nah, kita menyusun konsep. Gimana kira-kira dengan yang dimintai sutradara seperti ini, mesti banyak dinamika. Pas waktu latihan pakai seperti ini aja, misalnya kursi meja. Nah, kayaknya dengan naskah seperti ini tak cocok, diganti lagi, harus meningkat. Jadi soal artistik itu Kak, hanya menyiapkan barang, meja, kursi. Begini, misalkan naskah ini ditulis tahun 1980. Nah, kursi yang dipakai seperti sofa ini, apakah di tahun tersebut sudah ada kursi yang seperti ini? Oke, sehingga harus dipikirkan lagi. Oh, pada waktu 1980 harusnya kursi pakai kursi kayu mungkin ya. Kayu. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang. Pemilihan barang yang seperti itu harus dipertimbangkan karena pertunjukan nanti tidak akan selesai. Maksudnya tidak akan selesai itu banyak properti pendukung yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertunjukan. Oke. Berarti selain menjadi aktor, ya, kita untuk masuk di teater harus mempunyai sikap kerja tim gitu ya? Pastinya, itu sangat diperlukan. Kalau soal teater ya, misalkan kayak gini, kolektif lah.
misalkan tugas A sudah selesai, kita harus bisa mencoba menutupi apa yang kurang, misalkan Kurang dari teman kita gitu ya. kadang kita meskipun sudah breakdown naskah kebutuhannya apa, kemudian sudah latihan sudah semuanya, kita pentas di Solo misalkan, kayak seperti kemarin pentas di Surabaya. Tim panggung artistik harus menyesuaikan berapa besar ukuran ruangan tersebut. Berarti harus survei ke tempat. Ya, jadi waktu mereka latihan, kita sudah masuk ke ruangan. Kita sudah harus mencari berapa ukuran panggung di sana. Misalkan 12,5 meter itu panjangnya, terus kebelakangnya 8,5 meter. Kita latihan harus menyesuaikan. Jadi buat ukuran yang sesuai dengan di sana. Kan pastinya rotasi atmosfer di sana di Surabaya, misalnya di Surabaya sama di sini kan beda. Benar. Ya itu PR-nya seorang aktor dan di panggung harus bisa menyesuaikan. Kan banyak hal-hal yang tidak terduga pastinya, soal make up, soal lampu yang gambarnya seperti ini jadinya seperti itu pasti. Saya pernah mengalami itu waktu pertunjukan di sana di Surabaya itu. Gambaran, saya kan membuat tampilan lampunya seperti A, kemudian tidak sesuai, akhirnya saya harus mencari plan B dengan situasi di saat itu juga. Kan itu harus bisa di muter otak gitu ya. Ya Nah, benar. Nah Mas, biasanya ketika jadi artis itu kan kadang kan kita nggak tahu ya suasana sekeos apa, Ya. kadang-kadang beda scene, beda properti gitu ya. Dalam satu pementasan itu berapa tim untuk jadi artistik? kalau biasanya itu 6 sampai 8 orang. 6 sampai 8 Itu pun orang. ditambah dengan kalau pentas di mana dulu, kalau di sini kan yang jadi panitia itu juga membantu juga. Oke. Dulu pernah ya pentas di sini, saya ngeset panggung, ngeset ruangan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 maghrib. Saya nggak turun dari scaffolding, stiker lah. Ya benar. Mulai jam 7 sampai itu teman saya bilang, kamu makan Fik? Kamu dari pagi kamu? Enggak, saya nggak mau makan kalau belum selesai. Nggak tenang gitu ya. Ya, soalnya pentas setelah Isya, pada Isya. Iya. Maghrib baru selesai. Belum makan, belum mandi, belum apa, semuanya belum. Baru turun. Wah, ya memang lapar. Lapar. Iya. Tapi kerjaan harus tuntas gitu ya. Itu yang membuat teater ya enak sih. Gitu ya. Enak sih. Ada jiwa survive-nya di situ. Ya, harus ada. Oke Mas Vicky, tadi kan pengalaman seputar artistik tadi ya. Ya. Sebelum menjadi seorang artistik, tadi kan diceritakan bahwa Mas Vicky itu di bagian aktor. Tantangan apa sih bagi seorang aktor untuk mensukseskan acaranya? Wah, ini kalau tadi saya bicarakan teater yang pernah dipahami dulu kan di aktor, ya benar. Untuk modal awal kan, modal dasar. Tantangannya itu ketika kita menghafal. Nah, bedanya sih ini. Kalau kita membaca teks, itu menghafal. Benar. Seperti kayak hafalan tentang bacaan, kan kita menghafal. Benar. Kalau di teater sampai saat ini saya itu difahami dulu. Oh, harus memahamkan ceritanya dulu ya? Ya, misalkan dalam dialog A, jangan dihafal, tapi dipahami dulu. Apa yang mau disampaikan oleh tokoh tersebut, gitu. Kemudian dihafal. Soalnya setiap dialog A pindah ke dialog selanjutnya itu ada kaitannya. Setelahnya maupun sebelumnya itu ada kaitannya. Seperti gini, waktu itu saya pernah jadi aktor dengan latar belakang itu hati saya itu pincang. Oke. Ditentukan. Nah, setelah kita ada beda naskah, awal itu beda naskah, kemudian kita buat biografi sendiri di dalam tokoh tersebut, kan? Terus kita buat sendiri biografinya. Oh, lahir di sini. Misalnya kita tentukan lahirnya itu di tahun 1989. Sekarang tahun 2025. Berapa tahun dari 1900 itu? 26 tahun. Berarti lebih dari tersebut. Nah, dari situ make up-nya muncul. Nah, maka dari itu
harus mengetahui biografi kan di situ, sehingga nanti mulailah perjalanan kita memahami naskah, menghafal naskah itu kurang lebih 1 bulan. Biasanya sutradara itu 1 bulan harus sudah selesai hafalannya. Itu berapa lembar dulu kan itu? Iya benar sih, benar banyak ya kan. Banyak. Terus setelah kita mengetahui sudah hafal, sudah selesai, waktu latihan kita harus daftar. Misalkan waktu itu kaki saya pincang sebelah kiri, saya harus mencari orang yang kakinya, ya mohon maaf, kayak ciri pincang. Kita observasi, oh kalau orang pincang itu jalannya seperti apa sih, gitu kan, kayak gini. Nah, sehingga dimasukkan ke karakter. Gitu Kan sulit. benar-benar sih. Kayak gitu ya kalau orang pincang. Nah, kemudian biasanya orang pincang itu kakinya dipegang atau enggak? Kan ada yang dipegang, kemudian ada yang pakai tongkat, Yang seret gitu ya. itu yang mana kami yang ambil? Oh saya ambil yang dipegang saja, karena di naskah tersebut ceritanya saya habis kena tembak. Disitulah tantangan jadi aktor, harus bisa mencari observasi Dan menyesuaikan gitu itu yang sulit ya. Iya, makanya biasanya waktu latihan itu selama 3 bulan. Cukup panjang ya. Panjang sekali. Panjang. Tadi kan udah menceritakan dari mulai aktor sampai artistik tadi ya. Ya. Nah, entah dalam kedua peran tersebut pementasan apa yang paling berkesan dan dirasa paling sukses selama Mas Vicky berkecimpung di dunia sastra pertunjukan ini? Wah ini sulit ya sebenarnya. Pastinya semua berkesan tentunya kan. Kalau dilihat dari skala latihan, perjuangan, selama lah. Tapi menurut saya di pementasan di Surabaya yang paling berkesan. Jadi ceritanya itu panjang sekali ya. Jadi ada problem, ada aktor yang tiba-tiba gak bisa pentas. Dia kecelakaan. Kemudian saya yang di situ sebagai tim artistik, sebagai pendukung, merasakan atmosfer di ruangan seperti bioskop waktu itu di Surabaya. Wah, ini pertama kali saya masuk dalam pertunjukan di sini. Di situ banyak cerita dari bagaimana bisa memanage ketika kita ada problem berupa kecelakaan itu, bagaimana agar bisa solusinya gimana gitu. Wah, teman-teman waktu itu bingung, apalagi sutradara saya, dia kayak dihantam. Benar. Kurang lebih waktu itu jam 12 kita adakan latihan terakhir. Gladi bersih. Di sana, di ruangan tersebut dari sana diberikan waktu 3 jam sampai asar. Itu harus sudah gladi bersih dan macam-macam gitu ya. Jam 3 asar ada perubahan konsep. Padahal kita sudah latihan selama 3 bulan. Kemudian aktor tidak jadi pentas. Berunding gimana solusinya? Ya alhamdulillah kebetulan ada temen yang pernah pentas dengan naskah yang sama, dan si yang mau pentas tersebut menjadi pengganti itu, jadi tim musik, tim artistik. Waduh, tim artistik saya kemudian ambil teman saya yang di SMA. Kebetulan dia ikut ke Surabaya, yang tidak pernah ikut latihan 3 bulan, tiba-tiba ikut latihan hanya waktu 3 jam. Dan ambil peran gitu ya? Ambil peran sebagai tim musik. Yang jadi tim musik tadi jadi pengganti aktor. Bagaimana tidak berkesan ya? Kalau lihat dengan kondisi seperti ini, kalau chaos gitu ya? Chaos, kalau tidak bisa kita kerja profesional, kita membuang permasalahan itu, pentas gak akan sukses. Kita membawa nama Malang waktu itu. Jadi perwakilan Malang hanya dari sini. Keren. Ayo, kalau kita gagal di pertunjukan,
bagaimana kondisinya. Membawa harapan besar ya tentunya. Iya, itu yang membuat saya berkesan. Mungkin itu. Oke, nggak terasa Mas Vicky, udah banyak banget kita ngobrol pada sore hari ini. Mungkin Mas Vicky bisa berikan ke teman-teman, Mas Vicky kan udah ikut dunia sastra pertunjukan ini dari SMP sampai saat ini, yang mana tentunya banyak sekali pengalaman dan beberapa situasi yang cukup chaos. Bisa berikan ke teman-teman yang juga pecinta sastra pertunjukan closing statement sedikit gitu. Oke, closing statement ya, aduh, sulit ini. Ya lakukan apa yang membuat kalian itu senang. Kalau senang pasti melakukan hal itu akan profesional. Ketika kita sudah profesional maka akan lebih tumbuh dan tumbuh dan tumbuh Dan tunggu. dan sampai sekarang, sehingga buat teman-teman yang suka di bidang apapun terus belajar dan belajar, karena belajar itu tidak ada selesainya. Habisnya, oke. Ya. Luar biasa. Baik teman-teman, pada sore hari ini tentunya kita sudah membahas dan mengupas tuntas tentang sastra pertunjukan. Dan tak lupa ingin kami sampaikan terima kasih Mas Vicky sudah menjadi tamu pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman bisa kembali untuk menantikan episode-episode selanjutnya yang tentunya akan banyak sekali tamu-tamu dan tema-tema yang akan lebih luar biasa seperti pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian obrolan panjang kita pada hari ini, dan teman-teman bisa stay tune di YouTube PBSI Unisma untuk menantikan episode-episode selanjutnya dari kami. Untuk hari ini mungkin terima kasih Mas Vicky. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.